Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Aulia Ika Atika, salah satu dosen tetap pada program studi D3 Permesinan Kapal, Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang. Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang adalah salah satu perguruan tinggi vokasi di bawah Kementerian Perhubungan. Selanjutnya, saya akan memaparkan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu Bahasa Indonesia. Mata kuliah ini diajarkan pada semester ganjil, yaitu semester 1 dengan bobot SKS 2 praktek. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menerapkan konsep berbahasa sesuai dengan kaidah kebahasaan dan konteks akademik. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai kaidah kebahasaan dan konteks akademik. Yang keempat, mengonstruksi prinsip berkomunikasi yang baik dan benar. Yang kelima, menunjukkan teknik berkomunikasi yang baik dan benar dengan bahasa Indonesia secara lisan dan tulis. Yang keenam, mendemonstrasikan laporan atau karya ilmiah dengan efektif kepada pihak yang membutuhkan. Yang ketujuh, membentuk laporan karya ilmiah dengan memperhatikan etika keilmuan. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, menyusun laporan atau karya ilmiah dengan akurat dan sahih tanpa plagiarisme. Pada mata kuliah ini, materi yang disampaikan meliputi yang pertama, perkembangan, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang kedua, ragam dan diksi bahasa Indonesia. Yang ketiga, kalimat efektif. Yang keempat, paragraf. Yang kelima, surat formal maupun non-formal. Yang keenam, penerapan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Yang ketujuh, berbicara. Dan yang kedelapan, penulisan karya ilmiah. Untuk sistem pembelajaran sendiri dilakukan secara tatap muka di ruang kelas. Pertemuan pertama, dosen menjelaskan kontrak kuliah yang akan dilaksanakan mahasiswa dengan harapan mahasiswa dapat memahami tata tertib perkuliahan, bentuk penugasan, dan sistem penilaian. Selanjutnya disampaikan materi pengantar tentang perkembangan, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Di setiap akhir pertemuan 1, 3, 5, 6, dan 10, mahasiswa akan diberi latihan pengayaan tentang materi yang sudah disampaikan. Pada pertemuan ke-8 akan dilakukan ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester akan dilanjutkan dengan penyampaian materi kembali sampai pada pertemuan 15 dan selanjutnya pertemuan 16 akan dilaksanakan ujian akhir semester. Adapun sistem penilaian pada pembelajaran ini diperoleh dari 4 unsur. Yang pertama, unsur penugasan yang diperoleh dari penugasan saat materi surat formal maupun non-formal yang hasil akhirnya adalah surat formal yang dibuat secara individu. Dan tugas kedua yaitu penulisan karya ilmiah yang produk akhirnya berupa makalah yang dibuat secara berkelompok. Yang kedua, penilaian didapatkan dari ujian tengah semester yang dilaksanakan pada pertemuan ke-8. Yang ketiga, penilaian didapatkan dari ujian akhir semester yang dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Selanjutnya yang terakhir adalah penilaian yang diperoleh dari keaktifan mahasiswa selama proses pembelajaran serta kreativitas mahasiswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Pembobotan evaluasi sendiri dirancang transparan berdasarkan kriteria indikator kinerja yang terukur, yaitu yang pertama keaktifan sebanyak 5%, yang kedua penugasan terstruktur 25%, yang ketiga ujian tengah semester 30%, dan yang keempat adalah ujian akhir semester 40%, dengan total jumlah bobot penilaian 100%. Berikut merupakan cuplikan pembelajaran bahasa Indonesia dengan salah satu materi untuk keterampilan menulis yaitu surat formal maupun non-formal yang dilaksanakan di kelas
Dengan harapan hasil akhir, mahasiswa mampu membuat surat untuk berbagai keperluan formal maupun non-formal secara baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah pemberian materi nanti, mahasiswa diminta untuk membuat surat dinas sebagai asesmen penugasan akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada yang pernah buat surat sebelumnya? Surat cinta pertama. Surat cinta. Kalau surat cinta itu berarti masuk golongan formal atau non formal? Tadi, yuk, kita bilang surat apa? Surat buat organisasi. Surat buat organisasi itu masuk golongan formal atau non formal? Pengertian surat. Surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh pihak kepada pihak lain. Informasi ini dapat berupa apa saja, tolong dibaca ke depannya. Informasi ini dapat berupa apa saja, bacakan di depan. Informasi itu dapat berupa 1. Pemberitahuan, 2. Pertanyaan, 3. Perintah, 4. Permintaan atau permohonan, 5. Laporan. Informasi itu dapat berupa pemberitahuan, pernyataan, perintah, permintaan, permohonan, dan laporan. Selanjutnya, fungsi surat itu ada 6 fungsinya sebagai tentunya untuk komunikasi berupa komunikasi apa? Lalu sebagai alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan atau permohonan, sebuah pikiran gagasan kita untuk orang lain. Selanjutnya sebagai bukti alat tertulis, sebagai alat untuk mengingat bukti historis, dan sebagai pedoman bekerja. Tadi sudah di awal waktu saya tanya ada berapa sih berarti tadi kalau kayak surat cinta ini surat pribadi atau non formal, dan surat untuk organisasi itu masuk pada surat dinas atau formal. Selanjutnya surat pribadi. Surat pribadi itu berarti pengertiannya apa? Ada yang mau menjelaskan? Surat pribadi, surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi, komunikasi antara anak dan orang tua, antar kerabat, antar sejawat, dan antar teman. Digunakan kartu pos, warta pos, atau surat bersambung. Kalau untuk sekarang nih aplikasinya, banyak nggak sih dari kalian tuh yang masih membuat surat pribadi di zaman sekarang? Dari kan? Karena banyak karena ada yang ketelan dengan temannya, atau misalnya kalau ada punya teman kalian yang ada sekolah di luar negeri misalnya, kalian biasanya bersurat atau berkomunikasinya dengan apa? Siapa namanya? Media sosialnya apa sih deh? Anak-anak kalian nih di Z sekarang ini. Yang mana TikTok? Oke, selanjutnya surat dinas tadi yang bilang. Coba ada yang bisa menjelaskan nggak surat dinas itu apa sih?
komunikasi tertulis yang menyangkut kepentingan tugas dan kegiatan presentasi. Salah satu alat komunikasi kedinasan yang sangat penting dalam pengelolaan administrasi seperti penyampaian berita tertulis yang berisi pemberitahuan, penjelasan, permintaan, pernyataan pendapat dari instansi kepada instansi lain dan dari instansi kepada perseorangan ataupun sebaliknya. Oke. Bentuk-bentuknya ini sekarang. Bentuk-bentuk bagian dari surat pribadi ada 1 sampai dengan 9. Mulai dari 4, alamat, salam pembuka, kalimat pembuka, isi surat, kalimat penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama pengirim. Selanjutnya ada bagian dari surat dinas. Surat dinas ini agak lebih kompleks karena ada kepala suratnya. Dan di sana ada juga nomor lampiran perihal, biasanya disusun sejajar di bawah ini pada nomor 2. Selanjutnya yang nomor 3 itu tanggal, bulan, tahun penulisan, dia sejajar kanan dan kiri dengan nomor 2, tapi di atas sejajarnya dengan yang bagian nomor. Kalau lampiran kan disusun ke bawah, kalau yang tanggal ini disusun ke samping. Lalu ada alamat surat, salam pembuka, kalimat pembuka, isi kalimat penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama pengirim. Untuk kepala surat itu kan ada di kop atas tuh. Kop atas itu yang di garis tadi. Bagian atas yang nomor 1. Ada nama instansi, alamat lengkap, nomor telepon, nomor kotak pos, lambang atau logo. Contohnya seperti ini. Kita banyak yang suka nulis tuh JLN atau JL. Itu salah, tidak boleh gitu. Selanjutnya ini teleponnya tuh ditulis langsung semuanya. Bu, kalau ditulisnya tuh semuanya hurufnya balok kapital, boleh atau tidak? Tentu saja boleh. Tapi harus konsisten. Semuanya ditulis huruf balok. Gitu juga nanti kalau kalian membuat KKW judulnya. Judulnya berarti awal di huruf kapitalnya di huruf awalnya saja atau semuanya. Ketika kalian menggunakan awalan kapitalnya hanya di awal saja, semuanya harus seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian menulisnya menggunakan huruf balok besar semua, boleh. Ini berlaku juga untuk di judul KKW. Oke, ini penulisan nomor lampiran dan perihalnya. Contohnya ada seperti ini. Selanjutnya, kalau misalnya kode surat dengan angka, penulisannya dibatasi dengan tanda titik. Ini semua benar. Kalau penulisan lampiran itu boleh lampiran, boleh LAMP. Ya, singkatannya seperti itu. Kalau perihal disingkatnya HAL. Oke ya. Tanggal surat ditulisnya tidak boleh 202/2006 atau 202/2026, tidak boleh. Tapi ditulis bulannya secara lengkap. Oke. Untuk alamat ini semuanya ditulis. Dan tulisan kalian sudah menemukan nggak kepada sebelum yang terhormat itu sebenarnya tidak boleh. Langsung saja yang terhormat dan disebutkan sapaannya bapak, ibu, atau saudara. Tidak boleh disertai dengan nama jabatannya, tidak usah. Kalau sudah pakai kalimat sapaan, misalnya titelnya nih Bapak Handoyo, apalagi sekarang titel yang misalnya panjang, bla 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 bla, sampai dengan titelnya misalnya dia punya gelar sampai 3 ditulis panjang, tidak perlu lagi karena kita sedang menggunakan sapaan. Bu, berarti kalau pembuka awal itu boleh apa aja Bu? Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Ini semua boleh. Salam sejahtera, ibu yang terhormat, bapak yang terhormat, salam perjuangan merdeka, boleh. Selanjutnya ke isi surat. Isi surat itu ada paragraf pembuka, ada paragraf pembuka yang contohnya kami ingin memberitahukan kepada saudara bahwa misalnya kalau kita nanti ini akan membuat sebuah surat dan saya akan minta kalian membuat surat undangan kepada orang tua untuk acara wisuda kakak-kakak kalian menggunakan orang tuanya, bunyi awalnya seperti apa misalnya?
singkat, lugas, dan jelas. Kalau isinya untuk surat undangan ini, waktu dan tempat pelaksanaannya. Oke, hari apa, tanggal berapa, terus waktunya kapan, harus menggunakan pakaian apa, itu semuanya harus diberikan keterangan. Paragraf penutup. Contohnya, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih dan seterusnya sampai yang ketiga. Selanjutnya ada nama pengirim. Nama pengirimnya bentuknya dari siapa? Kalau misalnya saya minta buatkan untuk surat undangan yang sudah tadi, pengirimnya dari penulisannya namanya tidak perlu menggunakan huruf kapital seluruhnya. Namanya tidak perlu ditulis dalam kurung. Nama jabatannya dapat dicantumkan di bawah nama pengirim. Contohnya seperti ini. Hormatkan Dr. Eko Nugroho Wicaksono, terus Direktur, gitu ya. Dan nicknya boleh dituliskan. Ini contoh-contoh bentuk suratnya deh. Nanti ada bentuk setengah lurus, ada bentuk lurus, ada bentuk lekuk, ada bentuk Indonesia lama dan Indonesia baru. Tapi nanti kita akan coba prakteknya untuk bentuk lurus penuh. Jadi dia penuh ya, dirata kiri semua. Oke, saya akan meminta bantuan kepada salah satu taruna, silakan maju ke depan untuk membagikan kertas lembar ini deh untuk teman-temannya. Semuanya ada pena ya? Siapa? Oke, dalam tugas ini ada beberapa ketentuan untuk memperoleh nilai maksimal. Tugas ini merupakan tugas individu. Yang pertama, kalian harus membuatnya itu dengan lengkap. Ada kop surat, nomor surat, lampiran, perihal, tanggal surat, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, baik itu pembukaan, isi penutup, salam penutup, nama jabatan dan tanda tangan. Harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sudah beli kemarin waktu kalian IB buku EB-nya? Semua sudah punya? Belum punya, silahkan bareng sama temannya dulu penggunaannya. Isi suratnya harus jelas, logis, singkat, padat, dan sesuai dengan tujuan surat. Saya minta suratnya ini untuk surat undangan wisuda kepada orang tua dari kakak-kakak tingkat kalian yang akan melaksanakan
sesuai dengan isi tersebut. Ditulis rapi, bentuk lurus penuh dalam folio bergaris dan dikumpulkan paling lambat ini hari Jumat. Berarti saya minta pengumpulannya hari Senin ya. Lalu tugas keterlambatan akan mendapatkan pengurangan poin 10. Ini aspek-aspeknya nilainya: kesesuaian format dan sistematika surat dinasnya, kelengkapan unsur-unsur dari surat dinasnya, ketepatan penggunaan bahasa, kejelasan, ketepatan dan relevansi isi surat, yang terakhir kerapihan. Jadi kalau misalnya kalian bertanya, Bu, kalau coret-coret boleh Bu? Titik boleh Bu? Tidak boleh, mengurangi penilaian. Bu, kalau gitu kerjanya boleh pakai pensil dulu, silahkan, tapi nanti dihapus, ditebalkan menggunakan pen. Oke, sudah paham? Semoga bisa dikerjakan terlebih dahulu. Dibuat bentuknya lurus penuh seperti yang ada di slide depan.
pada mata kuliah Bahasa Indonesia untuk program studi D3 Permesinan Kapal pada Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang. Semoga paparan ini dapat memberikan gambaran mengenai komitmen saya dalam mencetak SDM pelayaran yang kompeten dan berdaya saing global. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.